Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil mukami kitabih walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Tetapi sebaliknya ketika kita mengingkari nikmat Allah, maka nikmat itu akan diambilnya dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga setiap detik, setiap menit, setiap waktu Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada qudwah kita, teladan kita, manusia yang mulia pilihan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat itu kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tema kajian Sirah Nabawiyah di pagi hari ini, tema yang kami angkat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji, dan kita realisasikan dan kita samakan pada hari ini. Jutaan saudara-saudara kita berkumpul di Masjid Nabawi, berkumpul di Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada hari ini, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat yang bercerita tentang haji, di antara surat Ali Imran ayat 97, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang yang sanggup, orang yang mampu untuk berjalan ke Baitullah. Rasulullah SAW mengomentari tentang ibadah haji ini dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Dan haji yang mabrur kecuali balasannya adalah surganya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Sirah Nabawiyah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menunaikan ibadah haji itu yang pertama kali dan yang terakhir kali. Artinya Nabi itu selama hidupnya beliau hanya satu kali menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji di 10 Hijriah. Setelah Nabi bisa membangun negara kuat, tentaranya kuat, masyarakatnya makmur di kota Madinah,
maka Nabi menunaikan ibadah haji. Boleh enggak kita menyematkan gelar H atau haji atau hajah di depan nama kita? Saya pernah bertanya, Bapak Ibu sekalian, mas-mas yang saya tanya, qadarullah dia sudah menunaikan haji. Kenapa mas? Gelar H itu, haji itu diletakkan sebelum nama Anda. Begini Ustaz Slamet, itu mendidik saya biar saya tidak bermaksiat, biar saya ingat bagaimana perjuangan saya menabung, perjuangan saya istiqomah menunggu 7-8 tahun, perjuangan ketika saya tawaf, perjuangan saya ketika syai, perjuangan saya ketika menginap di Muzdalifah, ketika menginap di beberapa tempat di sana. Saya ingat betul perjuangan saya. Termasuk sebelum saya melempar jumrah, saya menginap di Mina. Perjuangan seperti itu nggak mungkin saya lupakan. Dan pesan haji itu, kalau dia bisa meraih haji yang mabrur, balasannya kecuali surganya Allah. Maka saya hati-hati Ustaz Slamet. Mengapa saya pakai gelar H di depan saya? Biar hati-hati saya tidak bermaksiat. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau melihat ayat ini, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu perjalanan menuju Baitullah. Ternyata para ulama terjadi ikhtilaf kapan Ka'bah itu mulai ada. Kapan Ka'bah itu mulai ada? Ada beberapa tanggapan para ulama besar, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ulama Abu Ja'far Al-Baqir. Beliau mengatakan bahwa Ka'bah itu ada sebelum Nabi Adam ada. Ini kata seorang ulama, Abu Ja'far Al-Baqir. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia itu, Allah sudah meletakkan Ka'bah terlebih dahulu. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Hajar Asqalani, didukung ulama besar Syekh Muhammad Amin Ang-Sikiti, berdasarkan surat Al-Baqarah 125. Maka adanya Baitullah itu sejak diciptakannya Nabi Adam. Jadi setelah Nabi Adam ada, Ka'bah itu baru ada. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah 125. Tapi ulama yang kontemporer, ulama sekelas Imam Qasim, ya, Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan Ka'bah itu adanya sejak Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim itu baru ada. Nah, pendapat yang paling tepat mana? Para ulama mengatakan pendapat yang tepat nomor 2. Pendapat Ibnu Jauzi, Ibnu Hajar Asqalani, dan Syekh Muhammad Amin Ang-Sikiti itu dianggap yang benar. Sejak Nabi Adam, rumah Baitullah itu ada. Tapi ini pendapat ulama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi setelah Rasulullah ada, Bapak Ibu, Rasulullah ada itu
Nabi itu tinggal meluruskan ibadah-ibadah haji yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Contohnya apa? Di zaman jahiliyah itu kalau kaum Quraisy itu tawaf itu sampai di depan Ka'bah, yang di depan Ka'bah itu dikitari 360 patung-patung yang besar maupun kecil. Orang kalau mau tawaf memutari Ka'bah 7 kali itu, maka baik laki dan perempuan menanggalkan semua pakaiannya. Jadi pakaiannya itu diinjak-injak sampai rusak, bercampur dengan pasir. Dia mutarnya tidak seperti mutarnya yang diajarkan Rasulullah. Maka ini semua diganti oleh Nabi. Maka dengan pakaian apa? Nabi dengan pakaian ikram. Pakaian ikram yang putih beberapa helai. Nanti saya tinjau dari sirahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah orang jahiliyah, bikin syariat sendiri, bikin nilai-nilai ibadah sendiri, dan itu dihapus semua oleh Nabi. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu sekalian, tawaf tetap tawaf. Nabi pun juga tawaf, tetap 7 keliling memutari Baitullah, sama dengan orang jahiliyah. Tetapi Nabi pakai kain ikhram. Kebudayaan jahiliyah itu kalau ada berita yang penting disampaikan ke masyarakat, maka lewat bukit sofa. Nah, Nabi Rasulullah SAW juga menggunakan metode ini untuk berdakwah. Ketika Nabi diperintahkan dakwah terang-terangan, maka Nabi juga menggunakan bukit sofa itu. Nabi itu naik ke bukit sofa itu dalam berpakaian yang sangat rapi. Nah, ini oleh para ahli sirah gitu ya, dalam kita berdakwah bisa saja kita menggunakan, dalam dakwah itu bisa menggunakan metode, cara orang kafir tetapi kita kemas dengan baik. Contohnya tadi orang jahiliyah ketika tawaf dia nggak pakai pakaian. Nah, Islam mengajarkan tetap tawafnya sama, memutari Ka'bah, tapi dalam kondisi berpakaian lewat pakaian ikram. Kalau orang-orang jahiliyah mengumumkan di bukit sofa itu dengan telanjang, maka Nabi tetap pakai pakaian yang rapi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam dakwah itu, dakwah Nabi itu kan ada 2 yang kita pelajari sirah itu. Satu dakwah siri, dakwah tersembunyi. Yang kedua dakwah terang-terangan. Dan Rasulullah sudah membangun negara besar di Madinah, tentara kuat, masyarakatnya makmur. Islam sudah merembet ke kerajaan-kerajaan lain. Bahkan banyak kerajaan-kerajaan yang sudah masuk Islam. Nasrani tenang di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Yahudi awalnya tenang, tapi karena majunya kaum muslimin, akhirnya Yahudi ini sering bikin onar, ya seperti Zionis sekarang itu. Kalau Yahudi di zaman Nabi itu sering merampok domba-domba milik kaum muslimin. Ketika wanita-wanita muslimah, dia pakai hijab, pakai jilbab, itu banyak yang dijambak.
Sehingga Nabi marah besar. Akhirnya marah, dia larinya ke utara, ke Khaybar, yang kemarin sudah kita bahas di Sirah Nabawiyah tentang perang Khaybar, yang Nabi itu hampir 1 bulan bisa menaklukkan lewat Ali bin Abi Thalib. Nabi diracun lewat daging, ya. Daging unta yang sudah direndam dengan racun berhari-hari, terus dihadiahkan kepada Nabi. Yang meracun itu wanita dengan seorang anak kecil, diberi hadiah daging unta yang sudah direndam dengan racun berhari-hari. Akhirnya diserahkan supaya menikmati Nabi. Nabi baru sedikit ditegur oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, muntahkan daging unta itu." Sahabat Nabi yang sebelahnya yang sudah makan daging unta yang diberi racun wanita Yahudi langsung peksek meninggal dunia. Itulah orang Yahudi itu dengan berbagai macam cara. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, sekarang ini posisi Israel agak kejepit. Inggris meninggalkan. Kenapa? Inggris sekarang menurut penelitian di Universitas Oxford itu 20 tahun ke depan Inggris ini akan menjadi Muslim mayoritas. Di sekitar Istana Charles itu sudah berdiri 364 masjid. Kemarin Charles itu sempat mengundang orang-orang Muslim, baik laki maupun perempuan, tua muda, diundang ke istana untuk berbuka puasa. Ternyata Charles itu juga udah, kalau bahasa kita tuh mulai introspeksi dan merasa kecewa dengan permaisuri sekarang, Camilla itu. Kenapa dulu kok nggak dengan Lady Di itu? Nah, sekarang banyak introspeksi Charles. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah, di Inggris itu yang mengitari istana Charles itu, setiap bayi lahir diberi nama Muhammad. Diberi nama Muhammad. Muslim berkembang pesat. Kalau ada sebuah negara, Afghanistan, Pakistan, bukan Pakistan ya Bu, Pakistan, Afghanistan, Pakistan, dan sebagainya yang pakai tan-tan itu kan mayoritas Muslim. Sekarang oleh masyarakat Barat, terutama Amerika, mengatakan sekarang ada Londonistan, karena di Inggris itu sudah hampir mayoritas hampir Muslim. 20 tahun ke depan sudah menjadi mayoritas Muslim, agama terbesar di Inggris. Itu Allah semua yang menggerakkan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ibadah haji, itu Nabi mengatakan begini, Al-hajju sunnatu abikum Ibrahim. Haji itu perintah bapakku Ibrahim. Jadi kalau kita menunaikan haji atau umroh, itu pada hakikatnya itu pernah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Tetapi ketika membangun biduk rumah tangga dengan Sarah, Nabi Ibrahim ini sampai Sarah itu usia 60 tahun nggak punya anak. Nggak punya anak. Sedangkan Nabi Ibrahim setiap malam doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami anak yang soleh. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita walaupun sudah dikasih anak, nggak apa-apa doa itu. Itu nanti kepada anak-anak kita soleh.
Jadi Ibrahim itu setiap malam berdoa itu, walaupun istrinya sudah 60 tahun. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim dan Sarah berjalan ke Mesir, dan di Mesir ini ada raja di raja yang paling senang merampas istri orang, asalkan cantik. Maka Nabi Ibrahim sudah tahu kebiasaan raja Mesir itu, raja Mesir. Maka pesan kepada istrinya, istriku, nanti kalau kita ke Mesir, kau bilang bahwa kamu itu adalah saudaraku, aku saudaramu. Maksudnya Nabi Ibrahim itu kan innamal mu'minuna ikhwatun, kita itu kan bersaudara. Tapi setelah sampai di depan istana, ajudannya itu lapor ke bosnya, ke rajanya itu ada namanya Ibrahim, istrinya cantik. Akhirnya didekati oleh raja itu, ketika disentuh sedikit, tangannya sang raja itu stroke. Karena Siti Sarah berdoa kepada Allah, nggak mau dijamah oleh laki-laki lain kecuali suaminya. Nah, ketika sang raja Mesir ini dalam kondisi stroke, akhirnya tolong dong doakan aku biar sembuh gitu kan. Nah, berkali-kali seperti itu hanya didoakan. Inti cerita, karena doanya ini menyembuhkan raja yang nakal ini, maka raja itu memberikan hadiah pembantu kepada Ibrahim, namanya Hajar. Satu riwayat mengatakan Hajar ini putri sang raja Mesir. Ada riwayat yang lain itu pembantu istana, diberikan hadiah kepada Ibrahim. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim itu punya punya istri 2. Karena Sarah sudah 60 tahun, sedangkan suaminya pengen punya anak. Tahu perasaan seorang wanita. Ya, kalau bahasa kita, Mas, ya siki hadiah raja ki nikah no. Ini cerita menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Ternyata Allah langsung ngasih rezeki, Hajar hamil melahirkan Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan bayi yang namanya Ismail dibawa ke Bakkah, Mekah, Baitullah itu namanya. Maka ada Hijir Ismail di situ. Disitulah bayi ditaruh. Terus Nabi Ibrahim, wahai Hajar, aku balik lagi ke Palestina. Kamu meletakkan aku di sini, nggak ada pepohonan, hanya bebatuan, air pun langka, gersang tandus. Kau tega wahai suamiku, kau taruh aku di sini dengan jabang bayi anakmu ini. Nabi Ibrahim menangis. Siti Hajar bertanya lagi, engkau meletakkan aku di sini bersama jabang bayi anakmu ini, Ismail ini. Lantas kau tinggalkan pulang ke Palestina lagi. Apakah ini istihadmu, pemikiranmu, hatimu, atau kau letakkan aku bersama anakku di sini? Itu perintah Allah. Nabi Ibrahim dengan nunduk, ini perintah Allah. Hajar mengatakan, kalau ini kehendak Allah, tinggalkan saya dan anakmu wahai suamiku, baliklah ke Palestina. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadaku dan menjaga kepadaku. Nah, ini Nabi Ibrahim pulang lagi. Disitulah Bapak Ibu sekalian,
Akhirnya Nabi Ismail tumbuh besar. Ketika masih bayi itu terjadilah haus yang luar biasa. ASI dari ibunya nggak keluar air karena memang nggak ada air. Akhirnya Hajar itu mencari air yang kita sebut kalau kita umroh dan haji sa'i. Lari dari sofa. Pertama lari jalannya agak cepat, lari pelan-pelan, hanya lari cepat. Dari sofa, bukit sofa yang tinggi itu, jangan-jangan di situ ada air, ternyata nggak ada air. Lihat di Marwah, lari. Di sana dikira air, nggak ada. Sampai 7 kali. Itulah yang kalau kita haji atau umroh, sa'i. Ternyata bayi Ismail keras menangisnya. Nah, ini ada 2 riwayat. Satu riwayat yang pertama, ngumpullah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu maknanya karena Hajar itu didekap gitu supaya airnya itu enggak banjir karena kenceng sampai didekap oleh Hajar itu. Takut menggenangi Ka'bah sampai dipeluk oleh Hajar ini supaya airnya gak kemana-mana. Artinya ngumpullah kamu gitu. Riwayat yang kedua, malaikat dengan sayapnya mengkipas-kipaskan di depan kaki Ismail, itulah terjadi air Zam-Zam sampai sekarang. Dan kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau mata kita ini agak pedih, perih, merah, itu bisa pakai air Zam-Zam itu dibersihkan mata kita ini, mata kita akan terang dan jernih. Ini saya berkali-kali kalau kebetulan anak kami yang nomor 4 itu kalau kena debu dikit matanya memerah. Itu cukup sama istri saya, Umi, itu dicipratkan air di ini, matanya jadi bening kembali. Dan kata Nabi, air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi, tapi jangan beli air Zam-Zam sembarangan, nanti air sumur dikatakan air Zam-Zam gitu. Nah, Bapak sekalian, itu syai. Nah, sekarang yang menjadi pokok pembahasan saya, Bapak sekalian, yang pertama, haji itu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan Nabi melakukan ini. Itu apa? Simbol apa? Bahwa orang yang umroh, orang yang haji, itu hatinya terikat dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Maka orang yang menunaikan haji, orang yang menunaikan umroh, pulang haji, pulang umroh, dia akan menjadi manusia, dia akan menjadi hamba yang rajin memakmurkan masjid. Karena hatinya itu diikat oleh Baitullah. Makanya gampang Bapak Ibu meneliti orang yang hajinya mabrur dengan haji yang kabur, itu beda. Kalau haji mabrur itu memang betul-betul menghayati rangkaian ibadah haji yang satu dengan yang itu dihayati betul, sehingga dia pulang itu biasanya nggak ke masjid jadi ke masjid, yang biasanya nggak dakwah di masjid dia memakmurkan masjid dalam berdakwah. Itu luar biasa. Tadi kan balasan orang yang haji mabrur itu adalah surganya Allah. Dalam hadis yang lain, orang yang haji mabrur itu dosanya dihapus Allah seperti bayi yang lahir dari ibunya nggak punya dosa. Nah Bapak sekalian, ada syai. Syai ini merupakan simbol tarbiyah kepada ibu-ibu, bahwa nggak mau seorang ibu itu anaknya kelaparan, nggak mau anaknya kehausan, nggak mau anaknya itu nggak tumbuh kembang, nggak mau seorang ibu anaknya mati sia-sia. Inilah seperti yang dicontohkan Hajar
nggak mau Ismail itu meninggal dunia. Ada lagi setelah sa'i, Bapak sekalian, ada yang paling penting lagi adalah berkumpul di Arafah. Orang dikatakan haji kalau berkumpul di Arafah, mendengarkan khotbah Arafah. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan padang pasir. Nanti manusia itu dikumpulkan di padang pasir, di padang mahsyar. Dan ada di Muzdalifah, ada di Mina. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, haji kita itu adalah melempar jumroh. Kami kemarin kedatangan suami istri ke rumah kami gitu, ya minta nasihat supaya hajinya bagus gitu, suami istri. Saya pesan, Bu, Bapak Ibu, kalau haji, mohon maaf, di sana nanti hampir 42 hari atau 40 hari lebih. Jangan sampai Bapak Ibu ribut berantem di sana. Nanti kan nyuci pakaian, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang kehilangan ibunya, istrinya di mana, suaminya di mana. Jadi jangan berantem, karena di sana itu nggak boleh berdebat, nggak boleh marah-marahan, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berkata seronok, nggak boleh berbohong, nggak boleh membunuh binatang. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sudah surup. Insya Allah nanti kita bertemu mudah-mudahan bulan depan. Saya doakan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Semoga saudara-saudara kita yang menunaikan haji menjadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita bisa berkorban domba, sapi. Kalau diontakan nggak ada di sini. Tapi itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, istiqomah dengan Islam. Semoga kita meninggal Allah kasih hadiah husnul khatimah, meninggal yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.